Meskipun menyenangkan bisa menonton tokusatsu kesukaan kita, nyatanya rasa bahagia tersebut tidak bisa dirasakan oleh beberapa warga negara berikut. Sebab otoritas penyiaran mereka mencekal peredaran tokusatsu yang dimaksud. Biasanya dengan alasan yang masih terbilang wajar, akan tetapi di beberapa negara ini justru punya dalih pencekalan yang nyaris di luar akal. Dan bahkan tidak bisa dimengerti oleh anak-anak di negaranya sekalipun. Dalam kasus ini, kita tidak akan membatasi hanya pada serial TV, namun juga produk-produk lain yang masih ada kaitannya. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 5 tokusatsu yang di-banned dengan alasan konyol versi Tokufax Indonesia. Mighty Morphin Power Rangers Malaysia. Serial ini memang sangat sukses di pasaran televisi dunia, tapi bukan berarti mereka bisa bernafas lega. Sebab season pertama Power Rangers ini juga mendapat pencekalan di beberapa negara. Salah satunya adalah di Malaysia. Tidak seperti di New Zealand atau beberapa negara lain yang membanet serial ini sebab alasan kekerasan. Di Malaysia, sepertinya mereka punya alasan lain yang bikin geleng-geleng kepala. Sebab negeri jiran ini mencekal adaptasi dari Zyuranger ini karena judulnya yang mengandung kata morfin. Ya, judul tersebut terdengar seperti morfin yang memang sejenis obat-obatan terlarang. Intinya, otoritas penyiaran Malaysia menganggap bahwa serial Mighty Morphin Power Rangers adalah tayangan yang secara terselubung mempromosikan obat-obatan terlarang tersebut. Alhasil, serial ini tetap tayang, namun dengan menghilangkan kata Mighty Morphin menjadi Power Rangers saja. Hal tersebut jadi pemberitaan yang masih jadi sorotan oleh para fans Power Rangers, baik di negeri jiran sendiri ataupun di seluruh dunia. Intinya, pencekalan tersebut hanya berdasarkan prasangka semata tanpa adanya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Komik Ultraman The Ultra Power masih di Malaysia, namun yang satu ini bukan berupa serial TV, melainkan komik. Buat penonton lama Tokufax Indonesia, mungkin sudah pernah menyaksikan ulasan mengenai hal berikut. Akan tetapi, teruntuk penonton baru kita suguhkan saja sekali lagi. Inti permasalahannya seperti ini. Sekitar tahun 2014, Printing Presses and Publication Act yang merupakan otoritas publikasi media cetak Malaysia melarang peredaran komik berjudul Ultraman The Ultra Power. Sebab di dalamnya ada kalimat yang berbunyi, dia dianggap dan dihormati seperti Allah atau sesepuh bagi semua pahlawan Ultra, yang merujuk pada Ultraman King, sang raja para Ultra. Di mana hal tersebut kemudian dikhawatirkan akan menyinggung umat muslim yang ada di negeri jiran tersebut, dan juga berpotensi merusak keimanan anak-anak yang membaca komik tersebut. Sebab Komisi Penyiaran dan Publisitas Malaysia tersebut menganggap bahwa kata Allah yang merujuk pada penyebutan Tuhan dalam agama Islam tidak boleh digunakan untuk perwujudan lainnya. Akan tetapi meskipun mendapat pencekalan, komik ultra seri lain tetap boleh diedarkan dan hanya berujung pada pelarangan satu seri yang kita sebutkan di atas saja. Hal tersebut mendapat tanggapan yang beragam di kalangan masyarakat, terutama warga negara Malaysia sendiri, yang beranggapan bahwa pemerintah setempat memang terlalu melebih-lebihkan, sehingga berujung menjadi bahan tertawaan publik di Malaysia, terutama di media sosial Twitter. Sebab pada dasarnya, masalah yang dimaksud justru hanya berasal dari cara menerjemahkan isi komik tersebut ke dalam bahasa Melayu saja, bukan problem bawaan dari Ultraman sendiri. Ninpu Sentai Hurricaneer dan Power Rangers Ninja Storm, Korea Selatan. Di Korea Selatan, ada beberapa tokusatsu Jepang yang boleh ditayangkan dan yang tidak boleh ditayangkan. Salah satunya adalah Super Sentai. Walaupun penayangan Sentai series di sana mesti diganti judulnya menjadi Power Rangers dengan embel-embel yang mereka tambahkan sendiri. Sebagian besar masih aman untuk ditayangkan selama tidak berbau kebudayaan Jepang yang sangat kental. Ninpu Sentai Hurricaneer adalah Sentai bertema ninja pada tahun 2002 dan menjadi salah satu serial Sentai yang tidak boleh tayang di Korea Selatan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sebab hal tersebut di atas. Ya mau gimana lagi, tema ninja memanglah hal yang sangat akrab dengan kebudayaan Jepang. Hal itu juga berlaku dengan serial adaptasi Amerikanya, yakni Power Rangers Ninja Storm. Karena meskipun berkebudayaan barat, unsur ninja masih tetap dipakai di versi tersebut. Kenapa demikian? Sebab Korea Selatan, yang merupakan bekas kolonial Jepang, telah memberlakukan undang-undang tentang perbuatan anti-nasionalisme sejak tahun 1945.
yang intinya membatasi segala peredaran produk luar Korsel seperti film, kaset lagu, dan berbagai hal lainnya. Meskipun tidak merincikan dari mana saja pelarangan tersebut, tapi intinya hal yang berkaitan dengan kebudayaan tradisional Jepang masih sangat sensitif di Korea Selatan. Tidak hanya berdasarkan undang-undang, namun juga soal sentimen kepada negara tetangganya tersebut. Yang kocak adalah, di versi Gokaiger atau Power Rangers Captain Force untuk dubbing Korea Selatan, adegan Gokaiger yang berubah menjadi Hurricaneger tetap ditayangkan sebagai Power Rangers Ninja Storm. Samurai Sentai Shinkenger, Korea Selatan. Nah, apalagi yang ini, karena kita tahu Shinkenger adalah Sentai yang bertema samurai, yang sangat lekat dengan kebudayaan Jepang. Dan oleh sebab itulah, Korea Selatan tidak pernah mau menayangkan serial tersebut di masa penayangan Sentai secara continuity di negara tersebut. Di Korea Selatan, setiap Super Sentai era 2000-an ditayangkan secara berurutan setahun setelah serial yang dimaksud tamat di Jepang. Dan pada 2010, seharusnya mereka menayangkan Shinkenger setelah tamatnya Go-Onger atau Power Rangers Engine Force. Tapi justru menggantinya dengan Hyakuju Sentai Gao Ranger yang kemudian menjadi Power Rangers Jungle Force, yang memang tidak terlalu Jepang untuk disiarkan di negeri ginseng tersebut. Yang membuat hal ini menjadi kocak dan terkesan sangat ironis, sebab Kamen Rider Decade yang ditayangkan di Korea Selatan punya episode crossover dengan Shinkenger, yang justru tetap ditayangkan tanpa adanya pencekalan seperti seluruh serisnya tadi. Dan episode itu adalah satu-satunya rekaman Shinkenger yang pernah ada di televisi Korea Selatan. Walaupun Gokaiger atau Power Rangers Captain Force untuk versi Korea Selatan juga menayangkan versi Gokai Change yang berubah menjadi Shinkenger, yang dalam versi tersebut diberi nama Power Rangers Blade Force. Channel resmi Toei Company di YouTube. Bagaimana jika hasil karyamu yang akan kamu publish justru malah kena banned dan itu akibat ulahmu sendiri? Ya, itu terjadi pada perusahaan raksasa kenamaan, yakni Toei Company. Pada pertengahan 2020, Toei Company merilis YouTube channel resminya sendiri yang dimaksudkan untuk menayangkan tokusatsu klasik hasil produksi mereka sendiri. Mulai dari Kamen Rider, Super Sentai, Metal Hero, dan berbagai serial yang berada di bawah naungan mereka. Lucunya, tidak lama setelah itu publik dikejutkan dengan kabar bahwa channel Toei tersebut justru terkena takedown dan tidak bisa diakses lagi. Hal tersebut kemudian diketahui karena ada masalah copyright, dan klaim copyright tersebut justru datang dari Toei itu sendiri. Kok bisa? Permasalahannya adalah karena algoritma YouTube itu sendiri. Sebab secara teknis, sistem YouTube mendeteksi itu adalah konten berhak cipta yang diupload oleh pihak ketiga. Dan pengakuan hak cipta tersebut sudah lama dilakukan oleh Toei demi menghindari penyalahgunaan meskipun dari mereka sendiri. Akan tetapi tidak lama setelah itu, channel barusan bisa diakses kembali berkat pengajuan banding yang dilakukan oleh Toei kepada YouTube, dengan mengakui bahwa konten tersebut resmi milik mereka sendiri. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.